Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak sedang berpuasa ya. Semoga puasanya lancar sampai di akhir Ramadan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Marilah sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak silakan dibuka pembelajaran 6 halaman 34. Apakah kamu sering menonton televisi atau bermain komputer di rumah? Kedua alat elektronik tersebut menggunakan layar. Cahaya pada layar televisi dan komputer dapat menimbulkan bahaya kesehatan mata. Bagaimana cara menghindari bahaya itu? Nah, tentunya kita sering ya melihat televisi ataupun komputer atau HP. Nah, itu alat-alat elektronik yang menggunakan layar. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat elektronik dengan benar, bisa menimbulkan bahaya, terutama bagi kesehatan mata kita. Nah, sekarang kita baca teks di bawahnya. Menonton televisi. Hari telah sore, Laras menyalakan televisi. Laras ingin menonton film kartun kesukaannya. Laras berdiri sangat dekat dengan televisi. Ibu melihat Laras. Laras menonton televisi terlalu dekat. Ibu menasihati Laras agar mengatur jarak saat menonton televisi. Laras, menonton televisi tidak boleh terlalu dekat. Cahaya televisi dapat merusak matamu. Baik Bu, Laras akan menonton dari kursi saja. Nah, ini salah satu caranya ya anak-anak. Kalau kita menonton televisi, jaraknya tidak boleh terlalu dekat. Kemudian, untuk memakai komputer atau HP juga harus dibatasi. Tidak boleh terlalu lama dan juga tidak boleh terlalu dekat. Harus ada jeda waktu untuk beristirahat. Halaman 35. Ikutilah aturan menonton televisi dan bermain komputer agar terhindar dari bahaya yang dapat terjadi. Nah, sekarang aturan menonton televisi dan bermain komputer. Anak-anak senang menonton acara televisi yang menghibur seperti film kartun. Saat menonton televisi, janganlah terlalu dekat dan terlalu lama. Jika terlalu dekat dan lama menonton televisi, dapat membuat mata lelah dan rusak, kepala pusing, dan leher terasa kaku. Aturan tersebut juga berlaku saat kamu bermain dengan komputer atau handphone. Untuk menyegarkan matamu kembali, tataplah tumbuhan berwarna hijau. Nah, jadi jangan terlalu dekat dan jangan terlalu lama. Nah, untuk beristirahat supaya matanya tidak terlalu capek, kalian bisa melihat tumbuhan, daun-daunan yang berwarna hijau. Kemudian kita lanjutkan halaman 36. Buatlah kalimat tanya untuk jawaban pada kata yang dicetak miring berikut. Nah, misalnya contoh ya, sudah ada jawabannya seperti ini. 1. Kegunaan komputer sebagai alat mendapat informasi. Nah, kita buat pertanyaannya.
Pertanyaannya adalah, apa satu contoh guna komputer? Untuk soal di bawahnya, kita akan buat ya masing-masing pertanyaannya seperti apa. Nomor 1. Sudah ada jawaban? Ya, televisi termasuk benda elektronik. Berarti pertanyaannya adalah, apakah televisi termasuk benda elektronik? Silakan anak-anak bisa menulis ini ya di bukunya masing-masing, mencontoh Bu Ranum. Nomor 2, jawabannya, aku menonton televisi pada sore hari. Di sini yang dicetak miring adalah aku dan sore hari. Berarti pertanyaannya ada 2. Untuk yang jawabannya aku, pertanyaannya adalah, siapa yang menonton televisi pada sore hari? Kemudian untuk yang jawabannya sore hari, pertanyaannya adalah, kapan kamu menonton televisi? Nomor 3, jawabannya, ibu yang menemani aku menonton televisi. Yang dicetak miring adalah ibu. Ya, ini orang ya, berarti kata tanya yang digunakan adalah siapa. Siapa yang menemanimu menonton televisi? Nomor 4, jawabannya, aku menonton televisi di ruang keluarga. Yang dicetak miring adalah ruang keluarga. Ini menunjukkan tempat. Berarti kata tanya yang dipakai adalah di mana. Di mana kamu menonton televisi? Perhatikan untuk penulisan di mana ini dipisah ya, tidak boleh disambung. Ini harus dipisah. Anak-anak jangan lupa untuk kalimat tanya di akhir kalimat harus menggunakan tanda tanya. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Halaman 37. Laras tidur setiap pukul 9 malam. Tidur juga cara mengistirahatkan mata. Sebelum tidur, Laras selalu berdoa. Berdoa adalah satu contoh kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah merupakan kewajiban bagi setiap pemeluk agama. Cara dan waktu ibadah setiap agama berbeda-beda. Semua dilakukan oleh para pemeluk agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Oleh karena itu, antar pemeluk agama harus saling menghormati dan menghargai. Pemeluk agama yang satu tidak boleh memaksakan kegiatan ibadahnya kepada pemeluk agama lain. Bila antar pemeluk agama saling menghargai dan menghormati, maka kerukunan pun akan tercipta. Itulah contoh sikap persatuan antar umat beragama. Nah, jadi salah satu contoh sikap persatuan antar umat beragama adalah saling menghargai dan menghormati. Sekarang kita beri tanda centang untuk pernyataan yang benar dan tanda silang untuk pernyataan yang salah. Terhadap teman yang berbeda agama, aku akan 1. Mengajaknya beribadah sesuai ajaran agamaku. Ini tidak boleh ya, silang. 2. Mengingatkannya bila ia lupa beribadah pada waktunya. Ini betul, centang. 3. Menunggunya selesai beribadah sebelum mengajak bermain. Centang. 4.
memaksanya untuk tidak beribadah sesuai ajaran agamanya. Salah ya, silang. 5. Menolongnya bila ia mengalami kesusahan. Centang. Walaupun berbeda agama, kita tetap harus menolong teman kita yang kesusahan. Sekarang halaman 38. Dalam sehari ada 24 jam. Sementara dalam sebuah jam, angka yang tertulis dari 1 sampai 12. Jadi dalam sehari jam berputar 2 kali putaran. Dalam 24 jam ada waktu pagi, siang, sore, dan malam. Setelah 1 kali putaran atau pukul 12 siang, penulisan waktu jam tidak lagi ditulis pukul 01.00. Penulisan dilanjutkan menjadi pukul 13.00 hingga pukul 24.00 yang menunjukkan pukul 12 malam. Nah, anak-anak, dalam 1 jam, 1 hari, itu jam berputar 2 kali putaran. Kalau sudah sampai jam 12 siang, maka jam 1-nya tidak kemudian ditulisnya pukul 01.00. Kalau jam 1 siang, maka kita lanjutkan angkanya dari 12, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya sampai 24.00, itu pukul 12 malam. Perhatikan contoh berikut. Laras bangun pagi pukul 5. Pukul 5 ditulis 05.00. Laras pulang bermain pukul 5 sore. Nah, kalau tadi kan pukul 5 pagi, nulisnya 05.00. Sekarang kalau pukul 5 sore ditulis 17.00. 17 ini kita menghitungnya dari pukul 12, lanjut ya. 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian Laras pulang sekolah pukul 12 siang. Nah, 12 siang ditulis 12.00. Laras tidur malam pukul 9. Ini pukul 9 malam. Ditulis 21.00. Anak-anak paham ya? Kalau misalnya masih belum jelas, boleh ditanyakan kepada orang tua. Sekarang halaman 39. Kita akan kerjakan soal-soal ini. Nomor 1, yang pertama sudah diberi contoh, ini pukul 12.00 siang. Yang kedua, ini adalah pukul 6 pagi. Menulisnya 06.00. Kemudian ini pukul 9 pagi. Nulisnya 09.00. Ini pukul 5 sore. Ditulis 17.00. Ini pukul 10 malam. Ditulis 22.00. Ini pukul 6 sore. Ditulis 18.00. Silakan anak-anak melengkapi di bukunya masing-masing ya, seperti contoh dari Bu Ranum. Oke, sekarang nomor 2, gambarkanlah jarum jam sesuai keterangan jam berikut. Pukul 1 pagi.
01.00. Ditulis, digambar jarum jam yang panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 1. Pukul 13.00 ini pukul 1 siang. Gambarnya sama dengan yang ini. Cuma bedanya pada penulisan angkanya ya. Sama, jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 1. Kemudian pukul 07.00 ini adalah pukul 7 pagi. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 7. Pukul 19.00 ini adalah pukul 7 malam. Gambarnya sama seperti yang tadi. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 7. Silahkan anak-anak menggambar di bukunya masing-masing ya. Baik, sudah anak-anak. Kalau sudah berarti materi untuk hari ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Beranum ingatkan tugas classroom yang belum selesai, baik itu tema 6, tema 7, atau yang sekarang tema 8, segera diselesaikan. Karena besok hari Kamis akan ada tugas classroom yang baru. Tetap semangat ya anak-anak, belajar di rumah, berpuasa, dan beribadah yang lainnya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan ya. Beranum akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.